Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang OJK atau yang dikenal dengan sebutan Otoritas Jasa Keuangan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang berdirinya OJK. Latar belakangnya yaitu karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang mengharuskan pemerintahan memperbaiki kondisi sektor perbankan agar sistem keuangan stabil dan krisis ekonomi tidak terulang. Nah, pemerintah membuat suatu model pengawasan untuk mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan. Dalam pemilihan model pengawasan yang akan dipakai, ada beberapa pertimbangan, yaitu kecocokan dengan sistem perbankan yang berlaku di negara tersebut, serta beberapa konvergen atau terpusatnya lembaga-lembaga keuangan. Juga pertimbangan sistem yang berlaku, yaitu commercial banking system dan universal banking system. Sistem commercial banking diimplementasikan di Indonesia dan Amerika Serikat, di mana bank tidak diperkenankan melakukan aktivitas seperti asuransi atau usaha keuangan non-bank. Sedangkan negara-negara di Eropa dan Jepang membolehkan hal tersebut karena menganut sistem universal banking. Bank boleh melaksanakan aktivitas bank. Tujuan pembentukan OJK adalah untuk merealisasikan sistem keuangan yang berkembang secara berkesinambungan dan stabil. Yang kedua, agar mampu melindungi kepentingan masyarakat, serta agar semua aktivitas di sektor jasa keuangan dijalankan dengan teratur, akuntabel, adil, dan transparan. Pengawasan lembaga keuangan oleh OJK didasarkan pada pertimbangan, yaitu edukasi dan perlindungan terhadap konsumen, dan dilakukan untuk membuat masyarakat dan investor percaya pada industri jasa keuangan. Nah, kalau misalnya zaman dulu kan Bank Indonesia kan nggak ada OJK ya, jadi ada untuk menghindari adanya kecurangan dan sebagainya. Ketiga, ada pengawasan di sektor perbankan meliputi otoritas jasa keuangan. Yang pertama, perizinan dalam pendirian bank, pembukaan kantor, cabang bank, pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada aktivitas usaha bank seperti penghimpunan dana dan jasa-jasa bank. Selanjutnya, kesehatan bank meliputi pengukuran solvabilitas, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, rasio kecukupan modal minimum, pencadangan bank, rasio pinjaman terhadap simpanan. Selanjutnya ada pengaturan lembaga jasa keuangan yang meliputi yang pertama tuh membuat ketentuan perundang-undangan untuk sektor jasa keuangan. Selanjutnya membuatkan ketentuan dan kebijakan OJK, yaitu peraturan-peraturan yang ada di dalam OJK tersebut. Selanjutnya membuat ketentuan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, pengawasan lembaga jasa keuangan, antara lain membuatkan kebijakan operasional pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan. Nah, jadi di setiap kegiatan itu ada kebijakan tertentu untuk laporan-laporan keuangannya dan sebagainya, dan juga melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan kepala eksekutif. Lalu ada melaksanakan perlindungan konsumen, pemeriksaan, penyidikan, pengawasan pada lembaga jasa keuangan. Ya, OJK melakukan pengawasan juga ada metodenya nih. Yang pertama itu ada metode on-site supervision atau mengawasi bank secara langsung dengan melakukan pemeriksaan khusus bank dan lembaga keuangan lainnya dan pemeriksaan umum. Tujuannya adalah agar diperoleh kondisi keuangan bank dan melihat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta bila ada praktik yang membahayakan usaha bank. Untuk selanjutnya ada offsite supervision atau mengawasi secara tidak langsung dengan memantau melalui laporan yang disampaikan bank secara periode, laporan hasil pemeriksaan, dan lainnya. Jadi perbedaan itu kalau misalnya onsite itu ya pengawasnya mengawasi secara langsung ke lembaga-lembaga bank tersebut. Kalau yang offsite supervision itu OJK-nya mengawasi melalui laporan-laporan atau ada kejanggalan atau gimana di dalam laporannya tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi OJK. Sebagai lembaga pengawas di industri jasa keuangan, otoritas jasa keuangan dijalankan oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Dewan Komisioner menjalankan OJK secara kolektif dan kolegial di mana setiap anggota Dewan Komisioner mempunyai hak suara yang sama. Berikut Dewan Komisioner OJK terdiri atas Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas untuk Sektor Perbankan, Kepala Eksekutif untuk Pengawas Sektor Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas untuk Sektor Industri Jasa Keuangan Non-Bank, Ketua Dewan Audit, Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya ada kerjasama OJK dengan lembaga lainnya. Baik, selanjutnya kerjasama OJK dengan lembaga lainnya. Nah, di sini terdapat Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia juga terjadi saat proses pemeriksaan perbankan. Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan OJK sebelum melakukan pemeriksaan. Begitu pula sebaliknya, bila OJK mengidentifikasikan bank yang mengalami keadaan memburuk, koordinasi kedua lembaga memiliki tujuan agar kedua lembaga dapat mengantisipasi dampak negatif yang sistemik dari bank yang bermasalah dan proses penanganan lebih tepat dan cepat. Untuk lembaga penjamin simpanan, koordinasi OJK dan LPS adalah terkait kondisi bank yang bermasalah dan OJK berperan menyehatkan bank tersebut. OJK akan menginformasikan ke Bank Indonesia dan LPS bila ada bank yang kondisinya memburuk. Dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, LPS akan melaksanakan pemeriksaan pada bank yang selaras dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Baik, selanjutnya ada peranan OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Terdapat 3 poin. Poin pertama adalah mencegah terjadinya kerugian pada konsumen dan masyarakat. Yang kedua adalah melayani pengaduan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan pembelaan hukum dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat. Yang pertama, mencegah terjadinya kerugian pada konsumen dan masyarakat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik industri jasa keuangan termasuk layanan dan produk, dan juga menghentikan aktivitas lembaga jasa keuangan yang berpotensi untuk merugikan konsumen dan masyarakat. Kedua, melayani pengaduan konsumen dan masyarakat ini bertujuan untuk membuat sarana melayani pengaduan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh lembaga jasa keuangan, dan juga menetapkan mekanisme pengaduan konsumen, memfasilitasi proses penyelesaian pengaduan konsumen. Yang terakhir, melakukan pembelaan hukum dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat ini bertujuan untuk mengharuskan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan setiap pengaduan konsumen dengan didasari oleh dasar hukum yang sudah terdaftar di Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan juga membuat gugatan agar harta kekayaan milik yang dirugikan dapat kembali dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, agar konsumen dan masyarakat mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
Baik, kesimpulan dari otorisasi jasa keuangan adalah proses yang penting dalam mengatur industri keuangan, yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar keuangan yang ditetapkan, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.